Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Senang sekali bisa bertemu pada pertemuan kali ini. So today you are gonna learn about word stress and intonation. So before we start our lesson, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. So, how are you guys today? I hope kalian semua pada sehat-sehat selalu dan dalam kondisi yang baik. So, without any further ado, let's get started. Oh iya, sebelumnya, ada yang masih ingat tidak? Minggu kemarin kita telah membahas tentang apa? Ya, benar. Minggu kemarin kita telah membahas unsur-unsur kebahasaan dalam rekonteks, yaitu nomina dan singular. So, sekarang kita akan membahas word stress. Setelah pembelajaran hari ini, saya harap kalian semua bisa mengidentifikasi kejadian dalam teks yang dibaca dan juga dapat mengidentifikasi langkah-langkah retorika dari teks ini. So, apa sih word stress itu? Jadi, word stress adalah di mana kita melakukan penekanan pada suatu suku kata dalam kata tertentu. Jadi dalam kita mengucapkan suatu kata itu, ada kalanya kita harus menekankan pada suatu kata atau pada suatu silabel tertentu agar dapat mempermudah penyampaian maknanya. Di sini terdapat beberapa general rule atau aturan-aturan umum yang dipakai. Yang pertama untuk nouns. Jadi jika ada nouns yang memiliki dua silabel atau dua suku kata, penekanannya itu dilakukan pada first syllable atau pada suku kata yang pertama, yaitu yang di depan. Sama halnya dengan adjective atau untuk kata sifat. Jadi jika ada kata sifat yang memiliki dua suku kata, maka penekanannya terjadi pada first syllable. Berbeda dengan verbs, jika ada verbs yang memiliki dua suku kata, maka penekanannya itu pada second syllable atau silabel yang di belakang. Nah, peraturan ini tidak selamanya bisa dipakai, ada pengecualian-pengecualiannya juga, jadi ini tidak selalu bisa dipakai pada semua atau pada kata-kata yang memiliki silabel yang 3 dan seterusnya. Kenapa sih kita harus mempelajari word stress? The reason why we should learn about word stress because word stress ini dapat membantu pendengar untuk mengidentifikasi kata dan menangkap maknanya. Jadi jika kita melakukan penekanannya salah, maka itu juga akan merubah maknanya. Nah, di sini we have 4 examples. Contoh ini diambil dari buku paket pada bab 8. Yang pertama nih, kita memiliki adjective. Contohnya itu adalah katanya deviant. Nah, sayang sekali nih, contohnya ini pada buku paket ini tidak memiliki 2 silabel, tetapi memiliki 3 silabel. Jadi, peraturan umum yang tadi tidak berguna untuk kata yang ini. Jadi, pelafalannya seperti ini untuk yang memiliki 3 suku kata. Deviance, deviance. Jadi, penekanannya itu pada silabel yang kedua, yaitu yang ada di tengah-tengah. Jadi, penekanannya seperti apa? Oke, penekanannya seperti ini. Deviance, deviance. Terdengar kan? Yang kedua, noun. Noun ini penekanannya pada first syllable. Jadi, pelafalannya seperti ini. Anger, anger, anger. Bisa kalian coba? Yang ketiga, itu verb. Nah, untuk verb ini
penekanannya pada, ya benar, pada silabel yang kedua. Jadi penekanannya seperti ini. Advance, advance, advance. Jadi seperti itu. Yang terakhir adalah noun. Sama seperti yang tadi, yaitu penekanannya pada silabel yang pertama atau yang di depan. Jadi seperti ini. Leaflet, leaflet, leaflets. Oke, kalian bisa mendengarkan bagaimana perbedaannya. Next is about intonation. So, apa sih intonasi itu? Jadi, intonasi adalah intonation is about how we say things rather than what we say, the way the voice rises and falls when speaking. In other words, the music of the language. Jadi, intonasi ini adalah di mana kita melakukan perubahan nada. Jadi, ada saatnya kita melakukan intonasi yang tinggi atau turun. Intonasi juga disebut the music of the language karena kita melakukan perubahan atau adanya perubahan tinggi atau rendahnya sebuah nada pada saat kita melakukan atau melafalkan sebuah kalimat. Nah, the reason why we should intonation juga tidak jauh berbeda dengan mengapa kita harus mempelajari word stress. Karena untuk menangkap atau memahami sebuah makna, vocabulary dan grammar yang benar saja itu tidak cukup. Karena sebuah pitch juga dapat membantu kita dalam convey the meaning. So, bagaimana sih cara kita memilih kapan kita harus melakukan rise intonation or fall intonation? Caranya itu mudah. Kita pertama itu harus menanyakan ke diri kita tersendiri, jadi kita harus mengerti terlebih dahulu pertanyaan kita ini adalah pertanyaan yang seperti apa, apakah pertanyaan yang yes or no question atau yang memiliki jawaban yang beragam. Jika pertanyaan kita itu yes or no question, maka kita harus menggunakan rise intonation atau intonasi yang naik. Nah, jika jawaban dari pertanyaan kita adalah beragam, maka intonation patterns yang digunakan adalah fall intonation. Di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama ini adalah untuk yang rise intonation. Jadi, untuk pertanyaan yang berupa do, can, are, have, or is, kita menggunakan rise intonation. Contohnya di sini. Pertama adalah did the Indonesian lose or win the battle? Did the Indonesian lose or win the battle? Jadi penekanannya itu pada pada battle-nya itu ya, yang di akhir. Jadi did the Indonesian lose or win the battle? The battle. Yang kedua, do you think that the information in the text is clear? Do you think that the information in the text is clear? Is clear? Terdengarkan? Nah, yang untuk full intonation. Full intonation ini untuk yang when, where, why, or how. Nah, this is the example. When did the battle take place? When did the battle take place? Take place. Penurunannya ada di akhir itu ya. Yang kedua, where did it happen? Where did it happen? Happen. Terdengarkan perubahannya atau perbedaannya antara rise intonation and fall intonation. So this is the end of our lesson. Kesimpulannya adalah
word stress dan intonation sama-sama harus kita pelajari. Karena pada dasarnya, untuk memahami sebuah kata atau kalimat, vocabulary dan grammar saja itu tidak cukup. Karena word stress dan intonation juga dapat membantu kita dalam mengidentifikasi sebuah kata atau kalimat dan juga dapat membantu kita dalam memahami atau menangkap sebuah makna kalimat. Dan juga tadi terdapat 3 general rule untuk word stress, di mana word stress untuk noun dan adjective itu sama-sama pada silabel yang pertama, berbeda dengan untuk yang verb. Yang verb itu terdapat pada silabel yang kedua atau yang terakhir. Dan tadi juga telah dijelaskan some tips untuk memilih kapan kita harus menggunakan rise intonation atau fall intonation. Sekian, I hope you can understand about this material. If you have any question, kalian bisa tanyakan pada pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.